Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di V Cooking Channel. Kali ini aku bikin dua jenis olahan jeroan ayam, yaitu ada usus, ada ati ampela, juga ada ceker. Oke teman-teman, ini yang enggak pedas dan yang pedas satu lagi. Gimana caranya ya supaya kita ngolah jeroan ayam itu rasanya tidak amis ya. Jadi beberapa kali aku masak itu kecium bau amisnya. Kalau yang ini enggak, insya Allah ya. Yuk kita siapkan apa saja bahannya. Ini usus yang sudah dicuci bersih, dipotong-potong. Juga ada serai, salam, daun jeruk, dan lengkuas. Ada juga bawang merah, bawang putih, juga ada cabai rawit merah ya, dan juga tomat, tentunya tomatnya yang sudah warnanya merah-merah. Oke teman-teman, ini kita oseng dulu ya, kita tumis dulu semuanya biar pas di blend itu dia tidak terlalu licin ya. Kalau masih fresh itu kan nggak gampang hancur, kalau kita tumis dulu dia lumayan ya hancur. Dan ini supaya di blendnya itu lancar, maka saya perlu tambahkan beberapa tomat. Ini sedikit banget tomatnya, harusnya lebih banyak lagi biar ketika di blend itu dia cepet-cepet lebih hancur ya. Karena suka ada bawang yang tidak blend gitu, tidak tercampur ya, tidak hancur. Nah setelah itu siapkan minyak goreng secukupnya aja, ada garam, gula, dan juga Royco. Saya pakai Royco rasa ayam ya, dan kalau teman-teman suka bisa pakai bumbu masak yaitu sasa ya, penyedap rasa, atau micin ya, gitu. Ini selera aja, enggak pun enggak apa-apa ya. Ini kita tumis ya sampai mateng, dan juga kita masukkan bahan lain ya, irisan tomat, ada juga serai, daun jeruk, serta daun salam, sampai tomatnya hancur ya, sampai tomatnya itu tercampur dengan si bumbu tadi ya. Nah kalau perlu kita tambahkan lagi minyak goreng supaya bumbunya itu kering ya, artinya betul-betul meletup-letup dan matangnya itu benar-benar matang, karena dia pakai tomat ya, supaya hilang kecutnya. Jadi kenapa pakai tomat segar yang sudah warnanya merah, supaya tidak terlalu warnanya juga cantik ya, selain warna dari cabai dan gabungan tomat itu, jadi lebih cantik warnanya dan juga tidak terlalu kecut. Kalau bisa sih pakai tomat apel ya, bukan tomat sayur yang kecil-kecil. Kalau pakai tomat sayur yang kecil-kecil itu suka bikin kecut teman-teman, jadi lebih baik pakai tomat yang ukurannya besar-besar. Ini bisa tambahkan dengan minyak. Oke, setelah itu baru kita campurkan air panas atau air biasa ya, air matang, dan ususnya bisa kita campurkan. Oke, seperti ini kita aduk-aduk. Kemudian di satu sisi saya sudah merebus ceker, ampela ati ya, dengan usus yang ini yang enggak pedes teman-teman. Jadi saya bikinnya dua ya, karena ada juga buat yang enggak suka pedas, terutama buat anak-anak ya. Nah ini cekernya kita masukkan ya, beserta ati ampela. Kita aduk-aduk ya teman-teman. Ini bisa tambahkan air lagi ya, karena kan saya rebus yang di wajan sebelah itu masih setengah matang, jadi belum matang banget, sehingga untuk yang bumbu pedas ini saya harus rebus lagi ya, paling enggak sampai si amplanya itu empuk ya. Nah ini juga kalau sudah dicampur air itu mesti ada kurang garamnya, gulanya misalnya ya, bisa ditambahkan sesuai dengan selera. Pokoknya rebusnya itu palingan juga hanya kurang dari setengah jam ya, dengan api sedang aja ya. Tapi kalau teman-teman kasih airnya sedikit, jangan ditinggal, nanti gosong. Dengan api sedang harus ditungguin ya, paling enggak ninggalin juga, tetap kita mantau ya, jangan sampai kuahnya habis terus ayamnya gosong.
Oke. Baru kita siapkan ya yang lainnya, ini yang enggak pedas. Ini ada lengkuas geprek dan bumbu halusnya itu bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit, ketumbar dan merica. Itu udah saya tumis karena saya pakai bumbu di stok ya. Ini saya sekali buat nyetok bumbu ya. Nah, ini kalau mau ditumis langsung dengan daun jeruk serai salamnya itu lebih baik, tapi nggak apa-apa ya. Kita siapkan wajan yang sudah disiapkan ya air mendidihnya. Kemudian baru kita masukkan ceker, masukkan apa namanya ati ampela ya dengan usus. Sebetulnya ini yang tadi itu udah saya edit ya teman-teman videonya. Jadi ini yang video yang proses untuk yang kuah ya, yang enggak pedas. Oke, ini karena rebusan ini kurang bumbu, maka bumbunya saya tambahkan lagi tentunya ya. Kalau bisa sih ampelanya duluan ya teman-teman, karena ceker sama ati itu lebih, ceker ati usus lebih cepat empuk, sehingga kalau saya sarankan sih si ampelanya itu duluan ya direbus, baru ceker, usus dan ati. Nah, ini tambahan bumbu lainnya adalah ada kapulaga dan rosemary, secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau mau teman-teman tambahin jahe geprek juga bisa, atau bisa juga dengan apa namanya pala ya, gitu, biji pala yang sudah kita haluskan. Oke, kita kasih garam hampir 1,5 sendok makan dan juga gula pasir, tanpa pakai royco lagi karena udah gurih dari ayamnya ya. Ini kita kasih gula pasirnya juga 1 sendok makan, sesuai selera aja kalau gula pasir sama garam ya, sampai terasa gurih ya. Ini kita rebus sampai matang banget. Nah, sebetulnya di video sebelumnya itu saya videokan yang udah matang. Ini proses yang belum matang ya teman-teman, karena kalau untuk yang pedas itu saya ambil dari yang ini ya sekalian gitu, rebusan cekernya. Jadi tinggal naruh aja. Kalau ususnya kan memang usus yang belum campur di sini, jadi biar apa namanya, biar beda gitu ususnya. Karena kan ngambilnya susah kalau usus saya rebus bareng-bareng gitu. Setelah semuanya lumayan agak lebih empuk ya atau mateng, ini sambil ya, sambil menunggu kita siapkan kelapa tua ya, yang kita sudah kupas kulitnya, sudah kita blend, kasih air ya, kita ambil santannya, tunggu sampai semuanya empuk dan mateng, baru kita bisa tuangkan santan supaya lebih gurih aja teman-teman. Oke, selanjutnya adalah kita akan kasih kecap ya, karena memang requestnya kepingin rasanya ada manis-manisnya, jadi nggak saya tambahin gula ya, jadi saya kasih kecap aja, kecapnya pun secukupnya aja. Jadi ini agak manis sedikit lah ya, manisnya manis kecap gitu, lebih gurih juga. Nah, ini kita sambil aduk-aduk pakai api sedang aja ya, pakai api sedang aja, kurang lebih sih 25 menit ya dengan api sedang. Cuman kalau kurang empuk kita bisa tambahkan dengan air ya. Kalau bisa pengen lebih cepat pakai panci presto. Nah, ini juga bisa ditutup dengan panci ya teman-teman, dengan tutup panci maksudnya. Kalau pakai panci presto itu juga lebih cepat empuknya dia ya. Oke, sampai warnanya tuh udah mulai kecoklatan, sampai dia airnya surut ya, sudah, berarti sudah empuk ya, sudah ini seperti ini ya, airnya udah mau habis, dan kita lihat, kita cek udah empuk, baru kita banjur dengan santan. Kenapa sih santannya terakhir? Karena kepingin si apa namanya
kuahnya ini tidak hancur. Lain kalau kita bikin rendang ya, biasanya kalau bikin rendang itu kan gak pakai air, semuanya santan, sampai santannya itu membentuk galendo ya, kayak minyak kelapa, jadi gurih banget. Nah ini aku pengen kuah aja ya, jadi biar si santan yang gak hancur, maka apinya itu harus dikecilkan. Sama ini yang untuk pedas juga sama, dia apinya kecil, baru kita banjurkan santan. Cuman butuh 2 atau 3 menit diaduk-aduk, sudah matang ya, sudah cukup. Jangan kelamaan, nanti kok kelamaan santannya pecah gitu teman-teman. Itu tipsnya ya, sesuai dengan pengalaman aja ya gitu. Mengolah apapun ya, kalau santannya itu dibiarin, sayur-sayur apa gitu, dia jadi pecah santannya. Kalau di kecilkan apinya, terus santannya ditaruh di akhir, itu dia nggak pecah gitu. Mau bikin bubur, bikin bisa bubur bubur kacang hijau ya, seperti itu juga teman-teman. Oke, ini sudah mateng, saya pikir ya sudah oke. Kalau kurang garam apa gulanya bisa ditambahkan sesuai dengan selera, bisa diicip dulu ya teman-teman. Ini pokoknya menggugah selera banget ya. Kalau yang enggak pedas itu bisa juga loh buat kuah bubur ayam. Jadi kita tuh kalau buat anak-anak bisa juga bikin bubur ya, jadi beras yang dikasih santan, terus kasih air, baru tuh bisa buat bubur. Nah ini untuk topping aku siapkan irisan bawang merah. Bawang merahnya 5 siung aja ya, 5 butir aja sudah cukup. Lebih bisa buat ya buat makanan yang lain ya. Digorengnya itu dengan api kecil aja ya, api kecil seperti ini, sampai dia ke kuning-kuningan, jangan ditinggal ya. Kalau sudah agak kuning langsung aja matikan apinya. Nah kita taburi dengan daun bawang ya, daun bawang maksudnya goreng bawang, bukan daun bawang. Tapi kalau pakai daun bawang juga enak juga sih ya. Jadi variasi gitu antara daun bawang sama goreng bawang. Tapi saya cenderung pakai goreng bawang aja ya, biar ya seni aja ya, pakai topping sedap aja kalau pakai goreng bawang. Oke teman-teman, tuh mantep banget dah ya, pagi dinikmati dengan nasi uduk. Aduh enak banget ya. Nanti lain kali mungkin ya pengen juga sih bikin bubur ayam atau nasi uduk ya, atau ayam goreng lengkuas. Wah semuanya menggugah selera. Oke teman-teman, semoga tipsnya bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa menginspirasi. Ini alhamdulillah loh, dia tidak bau amis ya. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman.